Abad ke-13 hingga ke-15 adalah periode bersejarah yang penuh intrik dan kebijaksanaan di wilayah kerajaan Singhasari dan Majapahit di Jawa. Di tengah kerumitan sejarah ini, muncul sebuah dinasti yang penuh misteri yang membentuk dan menguasai kedua kerajaan tersebut. Dinasti yang dikenal sebagai Raja Sawangsa atau Wangsa Rajasa. Pendiri dan pusat kekuatan Raja Sawangsa adalah seorang tokoh yang misterius, Ken Arok, yang juga dikenal dengan gelar Sri Rangga Rajasa. Awal abad ke-13 adalah saat di mana dia mendirikan dinasti ini, memberikan nama Rajasa yang mengidentifikasikan keluarganya. Kitab Pararaton mencatat bahwa Ken Arok dilahirkan di sekitar Tumapel dan dia adalah figur sentral dalam penciptaan serta perkembangan dinasti ini. Keunikan dinasti Raja Sawangsa adalah bahwa garis keturunan Raja-Raja Singhasari dan kemudian Majapahit dapat ditelusuri hingga Ken Arok. Dia adalah akar dari pohon genealogi yang menghubungkan semua penguasa kuat yang memerintah kerajaan-kerajaan tersebut. Kisah hidupnya yang penuh intrik, ketekunan, dan hasrat telah membentuk sejarah yang menarik dan penuh warna dalam perjalanan Jawa pada periode ini. Dengan para penguasa yang menganggap diri mereka sebagai keturunan Ken Arok, Raja Sawangsa menjadi sebuah entitas yang mengilhami banyak langkah besar dalam sejarah Jawa. Mereka memerintah dengan kebijaksanaan, membentuk budaya, dan memimpin dalam konflik yang menentukan. Sejarah Raja Sawangsa adalah cerita tentang ambisi, kekuasaan, dan cinta, yang telah merajut jalinan yang membingkai masa lalu dan membuka jalan bagi masa depan kerajaan yang megah, Singhasari dan kemudian Majapahit. Pada zaman yang telah berlalu, sebuah kisah cinta terlarang telah menciptakan sejarah kerajaan Singhasari. Kisah ini, yang dicatat dalam kitab Pararaton, mengungkapkan betapa cinta dan hasrat bisa mendorong seseorang melakukan tindakan yang luar biasa. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Ken Arok, yang memiliki impian besar untuk memiliki Ken Dedes. Ken Dedes adalah seorang wanita yang begitu memikat hati Ken Arok sehingga dia rela melakukan apapun demi cinta sejatinya. Bagi Ken Arok, Ken Dedes adalah segalanya. Percayalah, tindakan Ken Arok tidaklah sepele. Untuk memenangkan hati Ken Dedes, dia harus membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang pada saat itu masih menjadi bagian dari kerajaan Kediri. Ken Arok sukses dalam tindakannya dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, serta bertahta sebagai raja pertama Singhasari sejak tahun 1222 Masehi. Singhasari, sebuah kerajaan berbasis Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum kemunculan Majapahit, menjadi saksi bisu bagi kisah cinta dan ambisi Ken Arok. Meskipun keberadaan Singhasari dan tokoh-tokoh seperti Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung hanya terdokumentasi dalam kitab Pararaton, buku tersebut telah menjadi sumber utama untuk menelusuri sejarah kerajaan Singhasari dan penerusnya, Majapahit. Kisah ini, seperti yang diuraikan oleh R. Pitono dalam bukunya, Pararaton, 1965, menunjukkan perjalanan Ken Arok dari seorang anak pejabat daerah menjadi seorang penjahat yang gemar berjudi dan merampok. Namun, takdirnya berubah ketika dia bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini diyakini bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu di Tanah Jawa. Menurut karya Made Urip Dharma Putra yang berjudul Sanatana Dharma, 2020, Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya dan mengatakan kepadanya bahwa suatu hari nanti, Ken Arok akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Loh Gawe membawa Ken Arok ke Tumapel, di mana Tunggul Ametung adalah penguasa saat itu, dan meminta agar Ken Arok diterima sebagai pengawal. Permintaan langsung dari seorang Brahmana seperti Loh Gawe tentu saja sulit ditolak oleh Tunggul Ametung, terutama karena Loh Gawe mengklaim Ken Arok sebagai anak angkatnya. Namun, cerita ini semakin rumit karena Tunggul Ametung memiliki istri yang sangat cantik, Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa, yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung, Ken Arok selalu mendampingi pasangan suami istri tersebut. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, keberanian Ken Arok membawa perubahan dalam hidupnya ketika secara tidak sengaja ia melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpesona. Ken Arok tidak dapat menyembunyikan kejadian tersebut, dan dia menceritakannya kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengungkapkan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang akan melahirkan raja-raja penguasa di Jawa.
Dalam kata-kata Loh Gawe, wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ken Arok, seorang prajurit Tumapel, adalah sosok yang jatuh cinta pada Ken Dedes pada pandangan pertama. Ini adalah kisah yang diungkapkan dalam Babat Tanah Jawi, sebuah karya yang menghidupkan kembali sejarah kuno. Namun, pertemuan pertama mereka tidak sepenuhnya romantis, karena Ken Arok telah membawa benih-benih cinta di hatinya sebelumnya. Saat itu, Ken Arok bertugas sebagai prajurit pengamanan Tumapel, di bawah komando Tunggul Ametung, Sang Aku Tumapel, yang bisa dibandingkan dengan jabatan seorang camat saat ini. Namun, kompleksitas kisah ini adalah bahwa Ken Dedes adalah istri sah dari Tunggul Ametung. Hasrat Ken Arok memuncak ketika dia tak sengaja melihat kilauan bagian selangkangan antara dua paha Ken Dedes yang memancarkan pesona yang tak terlupakan baginya. Pertemuan pertama yang memicu hasrat ini membuat Ken Arok sulit tidur. Terbayang oleh kecantikan dan pesona Ken Dedes, timbul niat dalam dirinya untuk meminang Ken Dedes. Bahkan jika dia telah memiliki istri, Ken Umang, keadaan semakin rumit karena saat itu Ken Dedes sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Menurut tafsir sejarah Nagara Kertagama, yang mengutip Babat Tanah Jawi, kecantikan Ken Dedes memang sangat tersohor. Bahkan, Tunggul Ametung menculiknya untuk mengawininya. Ken Dedes adalah anak dari seorang pendeta Buddha di Panawijen, Empu Purwa, yang saat itu sedang menjalani pertapaan di Tegal. Ketidakmampuan Tunggul Ametung untuk mengendalikan hasratnya mendorongnya untuk menculik Ken Dedes dan melamarnya. Namun, jalinan antara Ken Arok dan Ken Dedes mulai berakhir saat Ken Dedes hamil. Ken Arok, yang merupakan bagian dari pasukan elit yang melindungi Aku, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati perempuan cantik yang telah meraih hatinya. Momen penting terjadi saat mereka naik kereta, dan kain Ken Dedes terbuka, memperlihatkan cahaya yang muncul di antara kedua pahanya. Kejadian itu membuat Ken Arok terpesona dan terbawa oleh misteri yang mengelilingi Ken Dedes. Ken Arok mulai merencanakan pembunuhan Tunggul Ametung. Dia memesan keris sakti dari Empu Gandring, seorang pembuat keris yang terkenal. Setelah beberapa insiden berdarah dengan sang pembuat keris, Ken Arok membawa keris yang belum selesai ke Tumapel. Di sana, dia meminjamkan keris sakti yang seharusnya menjadi miliknya kepada rekan pengawalnya, Kebo Hijo. Kebo Hijo, yang sangat mencintai keris tersebut, menjadikan orang-orang di Tumapel salah paham dan mengira keris itu adalah miliknya. Pada suatu malam yang gelap, tekad Ken Arok untuk mengakhiri pemerintahan Tunggul Ametung semakin mantap. Dia mencuri keris dari rumah Kebo Hijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, mengakhiri hidup Sang Aku Tumapel. Keseruan dan drama cinta terlarang ini adalah akar dari berdirinya Kerajaan Singhasari, sebuah peristiwa yang membuka lembaran baru dalam sejarah Indonesia kuno. Kebo Hijo, seorang prajurit yang secara keliru menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung. Ini merupakan bagian dari siasat Ken Arok yang cerdik. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Ken Arok telah memperlihatkan keris sakti Empu Gandring kepada Kebo Hijo. Melalui tindakan ini, dia berhasil mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Ken Arok, yang jatuh cinta pada Ken Dedes, mengawininya meskipun Ken Dedes sudah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes, meskipun telah menjadi istri Tunggul Ametung, sebenarnya tidak pernah mencintainya, dan pernikahannya terjadi karena desakan. Dalam Pararaton, Ken Arok, oleh Jan Laurens Andries Brandes, kita dapat melihat kisah ini diungkapkan dengan indahnya. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, nama sebutannya Panji Anengah. Anusapati, yang lahir dari pernikahan Ken Dedes dan Tunggul Ametung, akhirnya mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Ini memicu dendam dalam dirinya, dan pada tahun 1247 M, Anusapati mengakhiri hidup Ken Arok, menggunakan keris Empu Gandring, senjata yang sebelumnya digunakan oleh Ken Arok dalam pembunuhan Tunggul Ametung. Setelah membunuh Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel pada tahun 1222 M, dan dengan itu, mengawali berdirinya Wangsa Rajasa. Menurut Pararaton, Ken Arok memegang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi selama masa pemerintahannya. Ambisinya juga meliputi pembebasan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Ini mengarah pada perang ganter antara Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan kerajaan Kediri di bawah penguasa Kertajaya.
Hasilnya adalah kemenangan bagi Tumapel, yang mengakibatkan wilayah kekuasaan Ken Arok meluas seiring dengan keruntuhan kerajaan Kediri. Akhirnya, kerajaan Tumapel lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari, mengikuti nama pusat pemerintahannya. Menurut para raton, masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari, yang juga memulai Wangsa Rajasa, berlangsung selama waktu yang cukup lama, dari tahun 1222 hingga 1247 M. Pada tahun 1247 M, kisah ini mencapai puncak dramanya saat Ken Arok terbunuh oleh Anusapati. Tubuhnya dipercayai disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes menghasilkan 4 orang anak, yang meliputi Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Selain itu, Ken Arok juga memiliki istri lain, Ken Umang, dan dari perkawinan ini lahir 3 orang putra dan seorang putri, yang diberi nama Panji Tojaya, Panji Sudato, Toa Nuregola, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tojaya akhirnya membalaskan dendam ayahnya, Ken Arok, dengan membunuh Anusapati pada tahun 1249 M, juga dengan menggunakan keris Empu Gandring. Setelah peristiwa ini, Tojaya mengambil alih tahta sebagai penguasa kerajaan Singasari.